yang terima kasih. Akhirnya dia datang ke kiainya. Kiai ini kemulan gerogoh. Duh, Pak Kiai sakit ya? Iya, aku sakit. Saya mau ucap terima kasih Pak Kiai. Berkat doa dari Pak Kiai saya baca pitik saya sehat sekarang sembuh Pak Kiai. Jari Kiai ini, iya pitikmu sehat, aku kering. Nah, terus Kiai ini, dongakno aku yo, doakan aku biar sehat, biar bisa ngimami sholat jamaah, biar bisa ngajar ngaji. Lah pantes Kiai loro njaluk dongakno santri ini. Oh iya Pak Kiai, langsung berdiri ini santri Madura. Sirai Kiai ini dicandak cek. PT lek urip ndang waraso, lek mati ndang mateo. Kiai ning guyu kepingkel-pingkel, wah keringet drodosan meruntus metu kabeh waras. Lho, iki barokah nang pondok pesantren. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi santri-santri awas lho ya, engko Romo Yai gerah pas mbok cekel sirahe. PT. Jadi ngapunten, ini satu lembaga yang ada nilai barokah, ya hanya pondok pesantren. Ono santri melu ngaji diwulang kiai ini pas nerangno bab tahrimul ghasab, keharamane gasap ini. Kiai ini mulang ning masjid, santri-santri ini ngesai kitab kabeh. Al ghasabu utawi gasap, nganggo barange wong tanpa izin, itu namanya gasap. Dan gasap ini sudah menjadi budaya yang melekat di dunia pesantren. Iku minal kabairi, tetep setengah sangking jumlahe piro-piro dosa gede. Diterangno ambek kiai ini. Jadi santri-santri gasap iku ora oleh ya. Gak oleh, gasap iku duduk dosa cilik. Gasap iku dosa gede ya. Nggih. Lho kiai ini mari mulang ngaji, mudhun teko masjid ngeleki sandale, gak ono. Digasap karo santrine. Lho santri sing gasap sandale kiai ini lho, bareng mulih iso duwe pabrik sandal, duwe perusahaan sepatu, bibarokati gasap sandale kiai. Makanya santri-santri sampean lek pengen duwe pabrik sandal, duwe perusahaan sepatu, sandale kiaimu gasapen. Aduh aku pengen duwe pabrik jilbab aku, yo jilbabe bunyai gasapen. Perkembangan Islam di Indonesia ini melalui wadah yang namanya pondok pesantren. Siapa yang membawa? Para aulia, para ulama berjuang merintis dan mengembangkan Islam di Indonesia melalui wadahnya pondok pesantren. Jadi para wali, para kiai mengajarkan Islam di Indonesia ini melalui pondok pesantren. Para wali, para kiai mengajarkan Al-Quran di Indonesia melalui pondok pesantren. Jadi nuzulul Quran fi Indonesia itu melalui pondok pesantren. Makanya kalau ada orang yang bukan lulusan pesantren kok reko-reko menafsirkan Quran, biasanya akeh gak tepake. Kenapa? Karena menyalahi fitrah sejarah nuzulul Quran fi Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita tentu tahu Kanjeng Sunan Ampel Maulana Sayyid Rahmatullah mendirikan pesantren di Ampel Denta. Santrinya dari macam-macam kultur. Ada putra beliau sendiri namanya Maulana Sayyid Makhdum Ibrahim yang kemudian akhirnya menjadi Sunan Bonang. Ada putranya lagi Maulana Sayyid Qasim
yang akhirnya menjadi Sunan Derajat. Ada santri putra ulama ternama pada masanya, Maulana Sayyid Ainul Yakin Raden Paku, putrane Maulana Ishaq, akhirnya menjadi Sunan Giri. Ada lagi santri yang berasal dari putra kerajaan Sriwijaya, Raden Husain, akhirnya jadi Adipati Terung. Ada santri putra kerajaan Majapahit, Raden Hasan, Raden Fattah, punya nama Cina Pangeran Jimbun, ya karena ibu beliau dari Champa, Cina. Anwar Zahid juga punya nama Cina, Wong Kampung, Wong Kampung. Nah, bahkan ada santri yang mantan berandal mantan begal, namanya Berandal Lokojoyo, yang kemudian akhirnya menjadi Sunan Kalijaga. Nah ini para jamaah, satu bukti bahwa berandal, orang nakal, kalau yang megang kiai bisa jadi wali, namanya Sunan Kalijaga. Tapi kalau yang megang orang nggak genah, ya mungkin jadi Sunan Jogo Kali. Ibu sampun rawuh. Oh, tak pikir Ibu Gubernur sudah rawuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, saya lanjut. Nah, pondok pesantren sukses melahirkan para ulama, para kiai yang berjuang di masyarakat, mensyiarkan Islam, bahkan akhirnya sukses Islam menjadi agama mayoritas masyarakat Indonesia. Hampir 90% masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Nah, sukses dakwah dari para wali dan para kiai ini karena menggunakan strategi yang sangat jitu, metodenya luar biasa. Di antaranya, ini saya sampaikan 3 saja karena waktu kita terbatas. Pertama, enggak usah rewel. Pertama, strategi para wali dan para kiai adalah bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan bijaksana, dengan mau'idah hasanah, nasihat-nasihat yang baik, cara-cara yang baik. Kalau terpaksa baru pakai jurus wajadilhum billati hiya ahsan. Penyebaran Islam di Indonesia nggak pakai kekerasan, nggak pakai perang, nggak pakai poyok-poyokan, nggak pakai gontok-gontokan, tapi dengan cara yang santun, penuh kelembutan. Wal yatalattaf, dan berlemah lembutlah kamu dalam beragama, dalam mensyiarkan agama, dalam menjalankan agama di kehidupan sehari-hari. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Ini juga metodenya Rasulullah. Dengan rahmat kasih sayang Allah, maka berlemah lembutlah kamu kepada mereka. Kenapa? Walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Karena jika kamu keras, jika kamu kasar, justru mereka orang-orang sekelilingmu akan lari menjauh darimu. Jadi Islam dalam penyebarannya tidak mengenal kekerasan, karena Islam tahu sepanjang sejarah peradaban manusia kekerasan tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Maka kalau ada tindak kekerasan yang mengatasnamakan Islam, itu justru malah melukai Islam, merendahkan nilai-nilai Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah rahimakumullah,
Islam di Indonesia ini bukan Islam yang tatarruf, yang ekstrim, yang radikal, bukan pula Islam yang irhabi, bukan. Tapi Islam di Indonesia ini Islam yang tawassut, tasamuh, tawazun, dan i'tidal. Islam pesan semua layanan Gojek terus-terusan bisa menang banyak hadiah. Islam dibangun dengan dasar rahmatan lil alamin, maka syariat dikembangkan berproses dengan adat istiadat. Saya ulang karena saya tidak digatekkan. Islam yang rahmatan lil alamin, syariat dikembangkan berproses dengan adat istiadat. Coba saya tanya dijawab. Adat budaya niku penting napa mboten? Penting. Karena sesuatu yang baik kalau nggak sesuai dengan adat, nggak sesuai dengan situasi dan kondisi, bisa kacau. Saya sering sampaikan, Al-Quran itu mutlak benarnya. Al-Quran itu kebenaran absolut, satu huruf pun nggak ada yang keliru. Tapi ketika ada ayat Al-Quran yang dibaca tidak sesuai dengan keadaan, ya bisa jadi kacau. Contoh, di acara pernikahan, ketika manten lanang ambek manten wedok mempelai pria dan mempelai wanita udah duduk di singgasana, udah duduk nang kuade, tamu-tamu undangan wis teko kabeh, MC ini ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh tamu undangan yang saya hormati, yang berbahagia, sama-sama kita telah saksikan kedua mempelai duduk di pelaminan. Mohon restu dan doanya semoga kedua mempelai bisa membina mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, dan barokah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Coba ini ayat Qur'annya salah napa mboten? Loh, mboten. Kok salah ya apa? Mboten. Ayat Qur'annya ndak salah. Yang salah penempatannya. Loh, wong ayat pengantar jenazah dibaca di acara nikahan. Ngono lho. Sesuatu yang baik kalau nggak cocok dengan situasi, nggak sesuai dengan kondisi, bisa kacau. Mengucapkan salam baik apa baik? Uluk salam niku sae napa sae? Oh, sae banget. Tapi kalau nggak sesuai dengan situasi, nggak sesuai dengan keadaan, wagu dan lucu. Sehingga salam itu gayanya bisa beda-beda, nadanya bisa berbeda-beda, intonasinya bisa berbeda-beda. Kalau orang sambutan salamnya ya kayak tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi MC lagu salamnya beda lagi, namu ke rumah orang beda lagi. Assalamualaikum. Ketemu temen, ketemu konco neng embong, beda meneng. Woi, assalamualaikum. Mau pidato gayanya beda lagi, kayak saya tadi suaranya digedek-gedek ngono. Penyanyi salamnya beda lagi lagunya. Coba saya bukim mesti wong penting. Nek sampean gak penting ya cukup ngelimpruk nang kono ae ndongsong. Sampean gak patek penting. Soalnya uripmu kan cuma pelengkap penderita tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, saya lanjut nggih, kedik meleh.
Oke, dari pesantren melahirkan kiai-kiai, santri-santri berjuang di masyarakat, berjuang di kampung-kampung, pakai sistem, pakai cara, strategi, metode seperti gurunya, seperti kiai-kiainya, dengan pendekatan persuasif. Merangkul masyarakat, hati masyarakat disentuh, carane halus, makanya sukses, makanya berhasil, dan sehingga kiai itu sukses menjadi ikon di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat ile opo ae manut ambek kiai, gini apa mboten? Ya karena berdakwah di tengah-tengah masyarakat melalui pendekatan-pendekatan persuasif niku ini, sehingga sampai sekarang kiai itu menjadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya lanjut. Ulama kiai itu tidak cukup man lahu ilmun syamilun, orang yang mempunyai kemampuan di berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan saja, tapi juga harus wa'arifun bimasolihi man haulah, harus bisa menjadi solusi dari berbagai macam problem keumatan, harus bisa menyelesaikan berbagai macam terjadi di tengah-tengah masyarakat. Karena gaya masyarakat kita itu kalau mengadukan problem hidupnya itu rata-rata ke kiai, gini apa nggih? Anak nakal datang ke kiai minta doa, yai anak kula nakal yai, nyuwun dongane yai. Utang numpuk moro kiai, yai utang kula numpuk yai, nyuwun dongane yai, cek iso nglunasi utang, minimal sing kula utangi cek gak nagih yai. Akhirnya tiga dongo karo kiai, gampang, wacana ayat kursi, ping pinten yai, ping 1000 gak ada ambekan. Aduh matek yai, ya wacana ping 7 ae, engko lek tepak man dzalladzi yashfa'u 'indahu, wacan sing dawa ambek bayangno wong sing kon utangi, gak kira nagih wonge. Iki kon nontok metentenge kaya duwe utange kok. Kate praktek gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Godhong pari, godhong waluh, ora mari tambah abuh. Apa saja datangnya ke kiai. Yai bojo kula cerewet yai, kula serba salah, kerja diomeli gak kerja diomeli, mulih diomeli, metu diomeli. Nyuwun donga yai sing kena gawe bungkem cangkeme wong wedok. Ya dikei ya mbek yai ini, padahal yai ini sik tas dicelatu bojone. Wacana iku summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Niku lak bungkeman cangkeme kerek yai ngono. Padha wae. Dulu begitu. Nah sekarang kan maaf ya, kiai mulai ditinggalkan sekarang. Sekarang kalau ada anak nakal itu utangnya akeh. Dari pesantren pula para jamaah dengan metode pendidikannya, tempaan-tempaan tarbiyahnya mampu melahirkan tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan, tokoh-tokoh pergerakan nasional, tokoh-tokoh bangsa, bahkan pendiri negeri ini banyak yang produk dari pondok pesantren. Makanya sampean lihat pahlawan-pahlawan nasional itu banyak yang ulama, banyak yang kiai. Pangeran Diponegoro, wah itu ulama besar, beliau hafidul Quran, menguasai qiraah sab'ah, nama aslinya Abdul Hamid, apal Quran, menguasai qiraah sab'ah, alim alama. Makanya foto nih juban sorbanan,
Sampeyan tau weruh ana fotone Diponegoro helman. Iku Satria Baja Hitam iku. Ana Kiai Mojo, ana Kiai Tengku Umar, ana Sentot Ali Basya, Prawiro Dirjo, kiai-kiai. Ana Kiai Sultan Hasanuddin, ana Kiai yes pokoknya kiai-kiai. Nah, dengan demikian ulama, kiai dan para santrinya bergerak melawan penjajah, merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, merintis dan membangun negeri ini. Makanya kalau disimpulkan, pondok pesantren melahirkan kemerdekaan, kemerdekaan melahirkan sekolah, mulai tingkat paling rendah sampai jenjang paling tinggi, sampai universitas, perguruan tinggi. Maka nenek dirunut perguruan tinggi iku putune pondok pesantren. Gak percaya ya wis ketoke. Wis. Nah sekarang apa yang diwariskan oleh para ulama, para kiai yang harus kita contoh, kita teladani dan kita lestarikan? Setidaknya 3 hal ini. Halo. Ini metode yang pertama baru. Pakai bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kalau terpaksa baru wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian yang kedua, para jamaah rahimakumullah, strategi dari para wali dan para kiai dalam jadi bukan hanya mau'izah hasanah, akan tetapi uswatun hasanah, dakwah bil hal, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Uang iku diomongi ping 1000 ambek dikei contoh sepisan luweh mandi dikei contoh sepisan. Lah saya sering sampaikan kritik ya, Indonesia ini terlalu banyak mau'izah hasanah tapi sangat minim uswah. Mau'izah hasanah tapi sangat kurang dari segi uswatun hasanah. Jangan heran banyak orang yang pinter pidato tapi gak pinter dadi contoh. Guyumu kok gak enak, koyoke tertuju pada seseorang. Wakeh wong sing pinter ceramah tapi gak pinter dadi uswah, pandai berorasi tapi gak pandai berekspresi. Duh, Indonesia iki coba acara apa sing gak ono mau'izah hasanah? Semua forum ada mau'izah hasanahnya, semua acara ora ono mau'izah hasanah. Ayo coba peringatan hari-hari besar Islam, semuanya pasti ada mau'izah hasanahnya. Ngene iki peringatan Maulid Nabi, mau'izah hasanah. Engko diluk engkas Recep peringatan Isra Mi'raj, mau'izah hasanah. Engko lek kate Ramadan kae menyongsong Ramadan, mau'izah hasanah. Engko bulan Ramadan ono nuzulul Quran, mau'izah hasanah. Engko lek wis riyaya halal bihalal, mau'izah hasanah. Wong kate berangkat haji, mau'izah hasanah. Lho sampe wong mati dikai mau'izah hasanah kok nang Indonesia. Mulai arek sunat walimatul khitan, mau'izah hasanah. Sing sunat rabi walimatul nikah, mau'izah hasanah. Sepasaran walimatul arus, mau'izah hasanah. Sing rabi meteng walimatul hamil, mau'izah hasanah. Terus sing meteng mana jenakno anak walimatul tasmiyah, mau'izah hasanah. Walimatul aqiqah, mau'izah hasanah. Kabeh mau'izah hasanah. Aku iso cerita soalnya wis tau diundangi kabeh nduk acara ngono-ngono iki. Aku sing gorong tau diundangi cuma sitok, mau'izah hasanah dalam rangka walimatul pegatan. Setiap acara mau'izah hasanah, setiap forum mau'izah hasanah. Tapi maaf, asarnya kok sangat minim, pengaruhnya kok sangat sedikit, tidak mampu membuka kesadaran masyarakat
Kenapa? Ya sebab cuma mau'idhah, bukan uswah. Beda dengan kiai zaman dulu. Kalau kiai zaman dulu itu mau'idhahnya sedikit, uswahnya yang banyak. Makanya saya sering sampaikan, kiai biyen iki nek mulang ngaji gak enak, pidato ceramah gak enak, kalah ambek kiai-kiai saiki. Tapi ampuh gitu loh. Walaupun pidatonya cuma sedikit, munggah mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, uripe cek barokah, poso Senin Kemis nggih. Nggih, pun cekap semanten akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulih wis. Aku saiki ceramah model ngono ya gak diberkati ambek panitia. Ceramai titik tapi ampuh. Mau saiki ceramah sampai 2 jam iki lho, sing dieling-eling jamaah iki lho apa? Halo? Halo? Kalau kiai dulu apa yang diucapkan diamalkan. Setiap yang dikatakan benar-benar dilakukan. Ini persis dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ana awwalu fa'ilin ala ma amartukum bih. Aku adalah pelaku pertama dari semua apa yang aku perintahkan atas kalian. Kalau aku memerintahkan kalian, maka akulah pelaku pertamanya. Semua apa yang aku perintahkan kepada kalian, aku adalah orang pertama yang mengerjakannya. Oh no. Nah kalau sekarang kita kan enggak. Kita itu sekali lagi kebanyakan mau'idhah hasanah tapi kurang uswatun hasanah. Apalagi kita ini udah masuk ke wilayah ekstrim ritual. Gak ngerti ya wis pokoknya tak omongno. Masyarakat kita itu suka latah. Apa ae kuwi dikait-kaitno ambek agama. Semua diagamakan. Coba masjid, gereja, pura, wihara itu diarani rumah ibadah. Rumah kok ibadah? Koplok sing putih iku disebut koplok kaji. Lho padahal iku gawean tanggulangin. Jangankan untuk Mekah Madinah, numpak pesawat ya lo gorong tahu, tapi diarani koplok kaji. Ayo coba, baju yang nutup aurat busana muslimah. Ayo coba, padahal juga tahu syahadat. Malah nduk Kediri ku ana tahu arane tahu takwa. Tahu takwa, be zaman kepengin tiru gawe yo tempe iman. Onde-onde ikhlas. Tape subhanallah. Getuk astagfirullah karo rondo royal naudzubillah min dalik. Kita ini udah masuk wilayah ekstrim ritual, tapi hanya casingnya saja, minim dari esensi, jauh dari nilai. Kita itu terlalu banyak trik tapi kurang action. Kita itu kakean teori kurang praktek. Coba Indonesia ini mayoritas penduduknya beragama Islam, punya pedoman kitab suci Al-Qur'an, duwe prinsip an-nadzafatu minal iman. Harusnya kan bersih, rapi, tertib. Tapi nyatanya kota yang terbersih di dunia ini Tokyo, Singapura. Ayo coba kok gak Indonesia? Kita punya asari kuwasari kotu faktau aidiyahuma, maling ketoken tangane. Tapi negara yang paling aman dari tindak pidana dan kriminal itu mana? Belanda sama New Zealand, Selandia Baru. Lah Indonesia ini malah masuk korupsi ini ranking. Ayo coba, kita paham ora atau sama tak omongin ini? Kakean teori kurang praktek ini kita. Makanya yang ketiga pakai metode yang disebut dengan akulturasi budaya.
Jadi budaya yang ada, tradisi tidak dihabisi tapi diislamisasi. Ngono, gak kok terus tradisi ini masyarakat itu wes iki gak islami, haram, syirik, bid'ah. Ndak, tradisi tidak dihabisi tapi diislamisasi. Nah, ini hebatnya jenius lokal, kecerdasan para wali, para ulama dan para kiai dalam merangkul masyarakat dengan budayanya. Ini budaya, ini agama, ini tradisi, ini islami, ini adat, ini syariat, tidak dipertentangkan tapi dijodohkan, dipadukan dengan prinsip yang benar. Budaya mengikuti agama, bukan agama yang mengikuti budaya. Sebab budaya itu ibarat kereta, agama itu relnya. Budaya itu sepur, agama itu rile. Ayo dijawab sing bener, sepur manut rel, tarel manut sepur. Oh, rel manut sepur jare arek iki. Kok iso rel manut sepur? Sepur manut rel. Aja kok rel sing manut sepur. Oleh sepure amba terus rile dibenggang. Nek sepure ciut rile dipingkupno ngono ta? Ndak. Jadi jangan agama yang mengikuti budaya, tapi budaya yang mengikuti agama. Mergo agama itu produk Allah, budaya itu produk manusia. Agama itu ibarat sirah, budaya itu kopiah. Ayo sing bener, kopiah manut sirah ta sirah manut kopiah? Sirah manut kopiah. Ya, dadi nek kopiahe gede, sirahmu mbok kompo, mbok pelentukno ngono. Lek kopiahe cilik terus sirahmu mbok kempesno ngono. Ya kopiah sing manut sirah. Aja kok sirah sing manut kopiah. Muga-muga paham. Nah, kemudian warisannya yang harus kita lestarikan juga ada 3 tadi. 1, apa yang disebut dengan rijalul fikr. Kalau bahasa kemenyeknya community leader. Wis gak usah mbok tirokno, mesti keliru soalnya sampean gak kira iso. Ulama, kiai itu harus bisa ngemong santri sekaligus ngemong masyarakat. Makanya pakai sistem cah angon, cah angon. Nah, ngemong masyarakat itu ndak gampang, wangel, sehingga antar kiai kadang-kadang gayanya berbeda. Kenapa? Sebab masyarakat sing diemong iku beda-beda. Mulane sampeyan aja kaget. Lek ana kiai kadang-kadang beda cara, bahkan beda pendapat. Biasa. Yang bikin nggak biasa itu bukan beda pendapat, tapi beda pendapatan. Karena masyarakat sing diemong beda-beda, makanya gayane kiai ku kadang-kadang nggak podo. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu para jamaah, para santri, dadi kiai nang desa ambek dadi kiai nang kota, itu kadang gayanya nggak sama. Kenapa? Karena masyarakat yang dihadapi juga nggak sama. Nah, dadi kiai nang desa itu, kiai nang kampung-kampung, nang dusun-dusun, ya paling-paling ngadepi pertanyaan masyarakat, yai zakate gabah niku pinten, yai lek kedele kacang ijo iku zakate yok nopo, paling ngono-ngono iku, yai lek tambah iwak iku zakate yok nopo, terus gaji iku zakate model yok nopo, paling ngono-ngono. Tapi lek dadi kiai nduk kota yang dihadapi masyarakatnya lebih modern, pertanyaannya juga lebih modern biasanya. Yai, bagaimana hukumnya nikah lewat internet? Kiai ini jawab, oh enggak apa-apa. Boleh yai? Iya enggak apa-apa.
berarti nikah online. Nah, karena nikahnya online maka nanti jimaknya juga online. Nah, caranya gimana ya? Download. Lah masyarakat yang dihadapi modern loh. Kiai ku nek pertanyaane sampeyan gregetno, jawabane kiai iso luwih gregetno meneh. Lek pertanyaanmu enak, jawabannya kiai yo enak. Lah nek pertanyaanmu gregetno, kiai iso luwih gregetno. Aja sampe kiai kok kalah. Aku tahu ditakoni wong, "Yai, terus malaikat Israfil iku tugasnya nyebul trompet nggih?" "Iya, apa?" "Terus lek trompete disebul niku kiamat nggih?" "Iya, apa?" "Lah sakniki pun disebul ta dereng?" "Ya durung. Lek disebul lak kiamat lan." "Lah nek ngono terus saiki Israfil lak nganggur." "Lapo penggaweane Israfil?" "Lah gregetno ta?" "Ya tak jawab, ya gak nganggur rek, ya ngresiki trompete aku yang ngono." Cek gak teyengen. Mengko lek gak diresiki teyengen, waya ana instruksi kok nyebul tot muni seprapat mekan. Mosok kiamat seprapat. Nah, karena sifat ngemong ini, maka kiai harus bijaksana. Kudu iso ngemong masyarakat. Mulane ana cerita, wis tak critani. Ana wong wedok duwe bojo wong lanang. Sapa iku polahe? Awas pecah tak kon nempuhi kon. Tak baleni. Ana wong wedok duwe bojo wong lanang. Sing wedok iki Islam, tapi sing lanang gak Islam. Lah sing wedok iki uripe nduk nggone lingkungane wong Islam. Sing wedok iki wong srewegep ya melu muslimatan, ya melu yasinan, tahlilan, ya melu jamaah pengajian. Ambek kiai kono. Lah pas sing lanang mati, iki sing wedok mara nang kiyaine. "Mbah Yai, bojo kula pecah Mbah Yai, kula nyuwun tulung bojo kula sampeyan salati Mbah Yai." Kiyaine mikir, iki ya apa iki? Duduk wong Islam kok dikongkon nyolati. Ndak oleh. Meneng ae Mbah Yai ini. Lah sing wedok ngomong maneh, "Mbah Yai purun nggih nyolati mayite bojo kula." Meneng ae Mbah Yai. "Purun apa mboten Mbah Yai?" Ya ini meneng ae. Terus sing wedok ngene, "Lek Mbah Yai mboten purun nyolati bojo kula, pun kula mboten ngaji melih. Wis kula gak Islam-islaman. Aku metu teko Islam, adik sampean Mbah Yai mboten purun nyolati mayite bojo kula." Mikir kiyaine. Melaren nih. Lek sampai metu teko Islam berarti lak murtad. Bahaya ini. Akhirnya kiyaine berpikir cari strategi. "Ya wis gak apa-apa, ya wis gak apa-apa. Purun Mbah Yai nggih." "Ya, gak apa-apa." Berangkat kiyaine, tapi pakai strategi. Trik kae pura-pura nyolati padahal asline enggak. Nanti kate nyolati ya gak wudu. Mari tatut tatet wis gak ada wudu. Wong ancene gak niat nyolati. Ya gak wudu gak apa. Tutuk omahe kono, terus mayite ditata, didekek nang burine. Gak didekek ndok ngarepe, tapi didekek nang burine. Kiyaine ngadeg, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah maca takbir ping 4 ambek ngangkat tangan apa salah wong gak niat salat. Wis pokoke Allahu Akbar ping 4 terus mari gobek-gobek ngono. Sing wedok lak nontok sih. Loh, Mbah Yai ku yo apa? Wong nyolati mayit kok didekek nang burine sih. Umume nyolati mayit iku mayit lak didekek ndok ngarepe. Lah iki mayite bojoku kok disolati nang burine. Yo apa Mbah Yai? Diprotes. "Mbah Yai nuwun sewu. Sak ngertos kula nyolati mayit niku mayite lak ndok ngarepe sih Mbah Yai. Didekek ngarep. Lah niki bojo kula kok sampean ndekek burine sampean." Nah, Mbah Yai ini lek jelasno bijaksana. Ngene yo, sing mayit disolati nduk ngarepe imam, iku mayit agamane Islam. Didekek nduk ngarep, dekne wis weruh dalane swarga. Dadi diculno iso berangkat dhewe, budal dhewe nang swarga. Lah berhubung bojomu iku duduk wong Islam, gak weruh dalane swarga. Makane tak dekek mburiku, aku dadi penunjuk jalan kae bojomu.
Jadi kiai niku kudu bijaksana, lebih-lebih ngadepi masyarakat awam. Makanya harus punya emotional quotient, artinya mampu ngemong masyarakat. Yang kedua, pokoknya jam 12 tit mari. Apa yang disebut dengan rijaluddin, kalau bahasa kemennya spiritual leader, harus mempunyai hayatun ruhaniyah. Ulama kiai itu mempunyai hayatun ruhaniyah, kehidupan spiritual yang melahirkan apa yang disebut dengan al-hikmah wal barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sekarang saya tanya lagi, cek aku tok saya ngomong. Hikmah, barokah itu wilayahnya otak apa hati? Oh, sing jawab malah arek cilik-cilik. Saman gurung dikai mangan ta? Oh, mangkane lemes. Padha ae aku ya durung. Tapi yang jawab apa rek? Aku ku takon, hikmah, barokah itu wilayahnya otak apa wilayahnya hati? Hati. Gini ya, otak memproduk ilmu pengetahuan, outputnya orang-orang pinter, sedangkan hati memproduk iman, takwa, hikmah, barokah, outputnya orang-orang benar. Maka kalau bisa memadukan antara otak dengan hati, yo pinter, yo bener, yo bener, yo pinter, komplit. Soalnya kadang ono wong pinter tapi gak bener, ono wong bener tapi gak pinter. Lah kita itu harus bisa jadi orang yang pinter juga bener, yang bener juga Nah, wilayah hikmah wal barokah itu hati. Sehingga Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, orang itu bisa sama di dalam mau'idah tapi berbeda di dalam inabah. Boleh sama di dalam dakwah tapi berbeda di dalam ijabah. Boleh sama di dalam ilmiah tapi beda dalam manfaah. Mungkin sama di soal khidmah tapi berbeda dalam hasil barokah. Ngapunten, sama-sama air harganya bisa berbeda-beda, khasiatnya bisa berbeda-beda, betul? Pada aing khasiatnya ini beda-beda. Sama-sama hajinya, mabrurnya bisa berbeda-beda. Sama lek wong wedok, sama-sama jilbabannya, tapi solihahnya bisa berbeda-beda. Kayak ini gitu, sama-sama ngajinya, pahamnya bisa berbeda-beda. Tak mene kae lho sing melu ngaji, iki pahamane gak padha. Dikira paham kabeh ngono to, ya gak blas. Ana sing ket mau lek nyawang aku gayahe metenteng, tapi gak mudeng. Ana wonge teko nggih koplok warna ireng wonge. Lho, aku dhewe. Halo. Jadi padha-padha ngajine, pahame gak padha. Ana sing gayahe kaya gak gatekno, klengak-klengo tolak-tolek, tapi masih ngono ya gak paham. Makanya uang itu doa yang dibaca bisa sama tapi nilai ampuhnya bisa berbeda. Kenapa? Karena kualitas spiritual orang yang membaca doa itu yang membedakannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Omongane podo,
kekuatannya lo iso berbeda, regane yo gak padha. Sampeyan iso tiru Pak omonganku persis sampean tirokno, tapi lek sing ngomongno sampean yo murah paling. Loh, omongannya bisa sama tapi nilainya berbeda. Iku sing tak maksud. Mulane banyak fakultas pendidikan tapi nggak ada fakultas kesabaran. Yang ada ya pondok pesantren. Banyak fakultas ekonomi tapi nggak ada fakultas kesejahteraan. Anakmu kuliah nanti nang fakultas kesejahteraan nggak ono. Banyak fakultas teknik tapi nggak ada fakultas takwa. Halo. Banyak fakultas dakwah tapi nggak ada fakultas ketulusan dan keikhlasan. Mulane aja kaget ono wong mari ceramah mulai gak disangoni grundel. Ancane dudu lulusan fakultas keikhlasan. Loh, banyak fakultas hukum tapi nggak ada fakultas kejujuran dan keadilan. Sehingga jangan kaget sampean, jangan heran ada pakar hukum, ahli hukum yang terlibat kasus hukum, tersandung masalah hukum, jual beli hukum, jadi maklar hukum, akhirnya dia sendiri yang kena. Oh no. Cuma ini wongnya gak teko, wongnya gak teko, kari 2 menit. Ya wes. Sing nomor 3, apa yang dinamakan dengan rijalul fikr. Bapak izin, Pak Asisten, Ibu ndak rawuh ya. Macet ya. Yang ketiga, apa yang disebut rijalul fikr, intellectual leader. Nah iki wilayahnya dunia pendidikan. Jadi ulama, kiai, santri-santri harus membekali diri dengan ilmu pengetahuan yang cukup. Para jamaah rahimakumullah, sumber dari ilmu pengetahuan itu adalah Al-Quran. Kalau saya nggak salah, Al-Quran itu kurang lebih ada 869 ayat bicara tentang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang punya Quran umat Islam. Di dunia ini negara dengan jumlah penduduk beragama Islam paling banyak adalah Indonesia. Harusnya yang paling pinter itu ya orang Indonesia, yang layak disebut kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Itu harusnya Indonesia, harusnya, karena yang punya Quran Islam, Islam terbesar Indonesia, dan Quran adalah sumber dari semua ilmu pengetahuan. Tak kasih contoh sederhana ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ini bicara ibil, onta, berarti ilmu biologi. Wa ilas samai kaifa rufi'at, bicara sama langit, berarti ki ilmu antropologi. Wa ilal jibali kaifa nushibat, jibal itu gunung, ini ilmu vulkanologi. Wa ilal ardi kaifa sutihat, ini ardi bumi, berarti ilmu geologi. Lengkap. Ini ada ilmu baru namanya Googleologi. Oh, santri saiki iku males maca Fathul Wahab, sing diwaca Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, sama Nihayatul TikTok. Jadi sanad ilmunya sampai guru besar Syekh Google radhiyallahu anhu. Harusnya yang paling pinter kan Islam, dan Islam terbesar Indonesia. Tapi kenapa? Maaf, dari segi teknologi misalnya kita kok kalah sama Jepang. Loh, Jepang itu punya kitab suci namanya Nahonja ambek Nihongi Yingiski. Sama tak bujui gak kira-kira sampean. Kitab suci ne wong Jepang itu Nahonja
Nihongi Yingiski, satu pun nggak ada yang bicara tentang iptek. Murni bicara tentang hubungan dengan Tuhan mereka. Nggak ada yang membicarakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi wong Jepang teknologinya kok canggih-canggih, kok pinter-pinter. Teknologi-teknologi itu kok Jepang kabeh. Ayo coba, Yamaha Jepang, Honda Jepang, Toyota Jepang, Suzuki Jepang, Kawasaki Jepang, Mitsubishi Jepang, soto Lamongan, sate ayam Madura, rujak cingur Surabaya, Wingko, Babat, Jenang, Kudus. Jadi ini kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala, bukan kuntum khaira ummatin. Makanya nang Indonesia ini fi kulli makan makan. Loh ya toh, fi kulli makan makan. Untuk kamu mrene iki ya dalam rangka oleh iki Indonesia. Wong Indonesia iki kullu syai'in qalu. Wa idza petok lemper qalu. Wa idza petok getok qalu. Wa idza petok onde-onde. Strata pendidikan kita itu rendah banget. Saya pernah membaca ya, S3 doktor Indonesia itu terendah ke-6. Ngisi-ngisi ini kita baru keren itu kalau disandingkan dengan Myanmar, Kamboja, ngono iku. Loh, negara yang paling sugih dokter itu Israel. Makanya Amerika itu gak wani Pak ambil Israel. Pos-pos strategis Amerika Serikat itu dikuasai Israel semua. Makanya Israel perang musuh negara ndiae, Amerika mesti dukung, Amerika mesti ngriwangi. Karena pos-pos strategisnya Amerika Serikat itu sudah dikuasai oleh Israel. Wah, Israel pinter-pinter. Setiap 1 juta penduduk, dokternya 15.000. Coba, Amerika cuma sekitar 7 ribuan, Jepang 8 ribuan, Jerman 5 ribuan. Loh, aku sih nggak nyongko ku India. India ini ketoknya hobinya cuma nyanyi. Mulai lahir sampai mati lo nyanyi India. Rabi sampai pegatan nyanyi, mangan sampai ngising nyanyi India. Tapi ternyata setiap 1 juta penduduk dokternya 4.000. Lah Indonesia ini cuma 70-an Pak. Iku ae sing separuh tukon Pak. Ayo coba, lek dukun gak pirang-pirang nang Indonesia. Halo, halo. Nah ini makanya tugas kita bersama adalah bagaimana kita itu berikra sekaligus berbismi rabbik, yang melalui lembaga yang namanya pondok pesantren ini. Kita itu harus bisa memadukan antara ikra dengan bismi rabbik. Nah, pendidikan modern iku kakean ikra, kurang bismi rabbik. Lah nek pendidikan pesantren iku biasae kakean bismi rabbik tapi kurang ikra. Nah, bagaimana ikra yang bismi rabbik, bagaimana bismi rabbik yang ikra. Nah, insya Allah ini pertemuan berikutnya mawon kita sampaikan. Saya dengan segala keterbatasan, dengan segala kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pangapunten sanget menawi sing kula aturaken kathah kalepatanipun, kathah kekiranganipun. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.